Halo dan selamat datang kembali. Banyak orang kan pengen ya hasil investasinya itu luar biasa, bisa ngalahin rata-rata pasar gitu. Iya, pasti pengennya gitu. Pertanyaannya gimana caranya? Apalagi kalau menurut legenda investasi kayak Benjamin Graham. Nah, itu dia. Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam, khusus buat Anda, soal strategi milih saham. Tapi untuk tipe investor yang Graham sebut sebagai investor giat atau enterprising investor. Konsep kunci itu di bab 15 bukunya The Intelligent Investor. Betul. Sumber kita ya buku legendaris itu. Misi kita kali ini, kita mau pahami nih pendekatan apa aja sih yang bisa Anda coba kalau, katakanlah, Anda mau usaha lebih keras buat potensi hasil lebih tinggi. Tapi tetap hati-hati ya, itu penting. Tentu, fondasinya tetap kehati-hatian ala Graham. Oke, siap ya? Mari kita mulai eksplorasi kita kali ini. Siap. Oke, sebelum kita jauh ke strateginya, penting banget nih kita samain persepsi dulu. Siapa sih investor giat ini? Ya, bedanya apa sama yang defensif? Nah, Graham kan bedain ya, ada investor defensif, ada investor giat. Yang defensif itu ibaratnya cari aman aja. Fokusnya ke aman gitu ya? Betul, fokusnya lindungi modal, dapat hasil ya wajar lah. Nggak usah yang gimana-gimana banget. Caranya, beli saham perusahaan gede mapan. Blue chip gitu ya? Iya, terus diversifikasi yang luas. Aturannya simple, nggak makan banyak waktu buat analisis satu-satu. Oke, terus yang giat? Nah, yang giat ini kebalikannya. Mereka lebih proaktif, punya kemauan, dan yang penting, kemampuan juga buat analisis saham lebih dalam. Gali sendiri gitu ya? Iya, cari peluang di luar nama-nama besar yang udah biasa didengar. Harapannya jelas, pengen hasil di atas rata-rata. Tahap. Nah, ini penting nih. Giat itu bukan berarti nekat atau spekulasi loh ya. Graham nekanin banget, ini lebih ke kesediaan kerja keras. Oh, kerja keras. Kerja keras dan cerdas. Lakukan riset mendalam. Kata Graham, ini mirip kayak ngelola bisnis sendiri. Wah, menarik. Jadi effortnya lebih ya. Oke, ngejar hasil di atas rata-rata kedengarannya oke banget. Tapi Graham sendiri kan bilang ini susah. Susah banget. Kenapa sih kok susah banget buat konsisten ngalahin pasar? Ya, pertama, saingan Anda banyak banget. Oh iya, benar juga. Ada ribuan analis profesional, manajer investasi, investor pinter lain. Semuanya nyari hal yang sama, ketat persaingannya. Terus? Kedua, ini nyambung sama tulisan Graham juga. Pasar itu seringnya, ya lumayan efisien lah. Harga saham yang Anda lihat itu biasanya udah nyerminin semua info yang ada. Jadi udah priced in gitu ya istilahnya. Kurang lebih gitu, jadi susah nyari kejutan yang belum diantisipasi pasar. Nah, terus gimana caranya biar unggul? Nah, itu dia pertanyaannya. Di sini Graham kasih petunjuk penting. Buat hasil luar biasa, strateginya harus satu, sehat secara fundamental dan menjanjikan. Oke, itu dasar ya. Tapi yang kedua ini nih yang unik. Strateginya juga harus nggak populer, nggak disukai mayoritas pelaku pasar saat itu. Wah, ini tantangannya. Nyari yang bagus tapi lagi nggak dilirik orang ya. Tepat, itu dia seninya. Oke. Nah, terus pendekatan spesifik apa aja yang Graham tawarin buat investor giat ini? Ada beberapa, yang paling terkenal yang mungkin udah identik banget sama Graham itu strategi berburu bargain issues. Saham murah ya? Saham murah, iya. Tapi bukan sekedar murah karena harganya lagi turun loh ya. Oh, beda. Beda, ini murahnya bener-bener jauh di bawah nilai intrinsik atau nilai wajarnya. Nah, kasus paling ekstrim yang paling disuka Graham, itu saham yang dijual lebih murah dari nilai modal kerja bersihnya aja. Tunggu, modal kerja bersih. Itu gimana ya maksudnya? Sederhananya? Gini deh bayangin ya, Anda hitung semua aset perusahaan yang gampang jadi duit cepet. Kayak kas, piutang, persediaan. Aset lancar ya? Betul, aset lancar. Terus Anda kurangin sama semua utang dan kewajiban perusahaan. Semuanya. Oke. Nah, kalau harga pasar total semua saham perusahaan itu ternyata lebih rendah dari angka sisanya tadi, Lebih rendah dari sisa aset lancar setelah dikurangi semua utang. iya, itulah dia bargain issue klasik ala Graham. Secara teori, Anda bisa beli seluruh perusahaan, jual aset lancarnya, bayar semua utangnya, Dan masih ada sisa duit. masih ada sisa, padahal Anda belum menyentuh aset jangka panjangnya loh. Pabrik, mesin, merek, itu semua dapat gratis. Wow. Atau malah kayak dibayar buat ngambil alih bisnisnya. Ini nunjukin betapa pesimisnya pasar kadang-kadang. Gila sih itu. Kayak terlalu bagus buat jadi kenyataan ya. Emang Graham buktiin ini beneran berhasil? Oh jelas,
Ini bukan teori doang buat dia. Dia praktikin langsung. Dan dia bilang, metode ini ngasih hasil memuaskan lebih dari 30 tahun karirnya. Lama juga ya. Ada studi menarik yang dia publikasiin. Di akhir 1957, dia nemu 85 saham yang harganya di bawah model kerja bersihnya. Banyak juga ya. Iya, dia bikin portofolio dari saham-saham itu. Hasilnya, dalam 2 tahun, portofolio itu untung 75%. 75%? Gede banget. Jauh di atas indeks S&P waktu itu yang cuma naik sekitar 50%. Dan yang lebih keren lagi, hampir semua saham di portonya itu ngasih untung. Wah, bukti nyata ya. Bukti nyata kekuatan pendekatan nilai yang disiplin dan berani beda, kontrarian. Oke. Tapi saham sepermurah kayak gitu apa selalu ada? Gampang nyarinya? Nah, ini dia. Nggak selalu. Ketersediaannya itu tergantung banget sama siklus pasar. Gimana tuh? Kalau pasar lagi bagus banget, lagi bull market, harga-harga pada naik tinggi, kayak akhir 1968 kata Graham, Ya. saham net-net kayak gini jadi langka banget, susah nyarinya, hampir nggak ada. Oh gitu. Tapi sebaliknya, kalau pasar lagi lesu, pesimis, bear market, kayak tahun 1970, nah peluang nemuin saham ginian justru lebih banyak. Justru pas lagi pada takut ya. Betul. Dan seringnya, saham-saham ini datangnya dari perusahaan yang Graham sebut perusahaan sekunder. Perusahaan sekunder maksudnya? Perusahaan yang lebih kecil, kurang diliput analis, kurang populer, jadi pasar sering salah nilai. Tapi kuncinya, kalau mau beli perusahaan sekunder, ya harus di harga yang benar-benar murah. Kayak Anda nawar asetnya sebagai pemilik pribadi gitu. Oke, jadi strateginya cari saham di bawah nilai modal kerja bersih. Tapi meskipun kedengarannya aman ya karena ada asetnya, pasti ada risikonya juga kan? Oh, pasti. Selalu ada resiko. Kenapa bisa murah banget gitu kan? Pasti ada apa-apanya. Bisa jadi, mungkin perusahaannya punya masalah bisnis serius yang belum kelihatan jelas. Makanya Graham itu sangat nekenin pentingnya diversifikasi. Oh, jangan cuma 1-2 saham ya? Jangan pernah. Jangan taruh semua modal Anda di 1 atau 2 saham net-net. Harus disebar resikonya. Beli banyak saham murah yang beda-beda. Berapa banyak tuh kira-kira? Ya mungkin 10, 20, atau kalau bisa 30 saham gitu buat ngurangin dampak kalau ada 1-2 yang ternyata, gagal. Oke. Masuk akal. Diversifikasi. Jadi, selain berburu saham murah berdasarkan aset tadi, ada jalur lain nggak yang Graham saranin buat investor giat? Ada strategi kedua yang lumayan beda pendekatannya. Namanya memanfaatkan situasi khusus atau special situations. Situasi khusus. Kayak gimana tuh? Ini areanya lebih teknis. Jadi untungnya itu nggak diharapkan dari penilaian bisnis biasa atau pertumbuhan laba, tapi dari kejadian spesifik di tingkat perusahaan. Contohnya? Contohnya arbitrase antar sekuritas. Misalnya pas ada pengumuman merger atau akuisisi. Oh, pas ada berita gitu ya? Iya. Misal perusahaan A mau beli perusahaan B harganya 1.000 per saham. Tapi saham B sekarang masih di harga 900. Ada selisih tuh. Nah, investor situasi khusus mungkin beli saham B, harapannya dapat untung cepek pas transaksinya kelar. Contoh lain bisa proses likuidasi, asetnya dijual, duitnya dibagiin. Atau restrukturisasi utang yang rumit. Wah, kedengerannya ini butuh keahlian khusus ya. Nggak semua orang bisa ngerti detail transaksi korporasi gitu. Betul banget. Graham sendiri ngakuin, dulu strategi ini bisa kasih return bagus, mungkin 20% setahun atau lebih. Risikonya juga relatif kecil, tapi kalau Anda benar-benar ahli. Nah, masalahnya, seiring waktu area ini makin rame. Banyak investor institusi gede masuk. Jadi makin susah cari untung ya. Kompetisinya naik, potensi untungnya mungkin jadi lebih tipis. Plus transaksi kayak merger kan bisa gagal juga, banyak sebabnya. Jadi kata Graham, ini cabang investasi yang teknis banget. Butuh mentalitas sama alat analisis yang nggak biasa. Nggak buat semua orang ya. Kayaknya cuma cocok buat sebagian kecil investor giat yang emang punya waktu, keahlian, dan minat mendalam soal hukum dan keuangan korporasi. Bener-bener kayak bisnis spesialis lah. Oke. Jadi ada saham murah bargain issues, ada special situations, ada lagi nggak pendekatan lain yang disinggung Graham? Dia nyebutin beberapa kemungkinan lain sih, tapi fokus utama di bab 15 ya 2 tadi. Dia nyebut misalnya usaha buat beli pas pasar lagi murah, bear market, terus jual pas pasar mahal, bull market. Oh, market timing ya? Iya,
Itu lebih ke bab lain sih bahasanya. Terus ada juga kemungkinan beli saham pertumbuhan, growth stocks. Tapi yang dipilih hati-hati banget. Nah, ini gimana pandangan Graham? Di sini Graham skeptis banget. Dia ulang-ulang ngingetin bahaya bayar kemahalan buat harapan pertumbuhan masa depan yang belum pasti. Jangan overpay ya. Betul. Dia agak ragu investor individu biasa bisa sukses gede di saham pertumbuhan. Kecuali punya info orang dalam atau ya hoki banget lah. Preferensinya jelas lebih ke pendekatan nilai yang lebih terukur, yang ada margin of safety-nya. Menarik ya skeptisismenya soal growth stocks. Ini nyambung juga nggak sih sama pandangannya tentang para ahli atau analis profesional? Nyambung banget. Graham kan lumayan skeptis ya sama klaim para ahli yang katanya bisa konsisten milih saham juara. Buktinya apa? Dia nunjuk bukti nyata dari kinerja reksadana atau investment funds. Meskipun dikelola tim analis profesional, risetnya gede, mayoritas reksadana itu, kalau udah dikurangi biaya-biayanya, Gimana hasilnya? ternyata gagal ngalahin kinerja rata-rata pasar dalam jangka panjang. Ini fakta yang lumayan nampar sih buat industri manajemen investasi. Kok bisa gitu ya? Padahal kan mereka profesional, sumber dayanya banyak. Kenapa sering gagal? Graham ngasih beberapa kemungkinan penyebab. Seringnya nih, mereka terlalu fokus ngejar saham atau sektor yang ceritanya lagi bagus. Yang lagi ngetren gitu? Iya, yang prospek tumbuhnya kelihatan paling cerah. Tapi nggak terlalu peduli harganya udah kemahalan apa belum. Beli harapan istilahnya. Sebaliknya, mereka mungkin cenderung menghindarin saham atau sektor yang kelihatan biasa aja atau bosenin meskipun harganya murah banget dan nilainya solid. Takut kelihatan aneh mungkin ya? Bisa jadi, ada tekanan institusional juga. Manajer investasi kan takut kinerjanya beda jauh sama indeks atau sama teman-temannya. Jadi lebih aman ikut arus aja deh daripada ambil posisi kontrarian yang risikonya kelihatan salah di jangka pendek. Oh gitu ya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kegagalan para ahli ini justru nguatin argumen Graham. Peluang terbaik itu seringnya justru ngumpet di tempat yang nggak populer. Diabaikan orang ya? Diabaikan atau bahkan dibenci pasar. Nah, investor giat yang mikirnya independen punya kesempatan manfaatin bias dan kesalahan penilaian pasar ini. Oke. Nah, setelah kita paham strateginya, tantangannya, gimana soal kriteria spesifik milih sahamnya? Buat investor giat ini, apa seketat aturan buat investor defensif? Secara umum sih, Graham ngasih kelonggaran lebih ya buat investor giat. Nggak perlu kaku ikutin semua checklist kayak yang defensif. Lebih fleksibel gitu? Iya, lebih fleksibel. Boleh aja terima sedikit kekurangan di satu aspek kalau ada kelebihan yang signifikan banget di aspek lain. Kenapa? Ya karena investor giat kan diharapkan analisisnya lebih dalam. Jadi dia udah ngerti risikonya lah ya? Kurang lebih gitu, dia udah ngerjain PR-nya. Oke, jadi panduan kuantitatifnya apa aja nih meskipun lebih longgar? Dia saranin beberapa hal buat saringan awal, misalnya lihat kondisi keuangannya. Aset lancar, yang tadi itu kas, piutang, persediaan, sebaiknya minimal 1,5 kali utang lancarnya. Biar likuiditasnya aman ya? Betul. Terus buat perusahaan industri, total utangnya jangan lebih dari 110% modal kerja bersihnya. Buat batas aja biar nggak kebanyakan utang. Oke, terus soal laba? Lihat stabilitas labanya. Mungkin cukup nggak ada rugi dalam 5 tahun terakhir. Ini kan lebih longgar dari 10 tahun buat defensif. Iya. Terus dividen. Perhatiin juga, apa perusahaan bayar dividen sekarang? Ini tanda bagus, artinya perusahaan ngasilin kas beneran. Gimana sama pertumbuhannya? Lihat pertumbuhan labanya. Idealnya sih laba tahun terakhir lebih tinggi dari beberapa tahun sebelumnya. Biar ada momentum positif gitu. Nah, yang penting banget soal harga. Harga lagi? Iya, harga lagi. Usahakan harga sahamnya nggak lebih dari 120% nilai buku tangible per saham. Nilai buku tangible itu intinya apa sih? Biar gampang dipahami? Gampangnya gini, itu nilai aset fisik perusahaan, kayak tanah, gedung, mesin yang ada di neraca, setelah dikurangin semua utang sama aset nggak berwujud, kayak goodwill. Oh, jadi aset realnya ya? Iya, aset realnya. Graham pengen ada hubungan antara harga saham sama nilai aset nyata di belakangnya. Preferensinya ke saham yang harganya didukung nilai aset ini kuat banget. Seberapa kuat? Dia suka kalau nilai asetnya aja udah nyampe minimal 2/3 dari harga pasar sahamnya. Wah, tinggi juga ya. Iya, ini ngasih dia apa yang selalu dia ulang-ulang. Margin of safety, margin keamanan. Bantal pengaman gitu ya? Persis, bantal pengaman kalau ada apa-apa atau analisis kita meleset dikit. Kelihatan banget ya benang merahnya. Nilai, aman, jangan bayar kemahalan.
Tapi, kayaknya jadi investor giat ini bukan cuma soal pinter ngitung angka aja ya. Wah, sama sekali bukan cuma itu. Graham itu ulang-ulang nekenin, temperamen itu jauh lebih penting daripada IQ atau jago teknikal. Temperamen. Maksudnya? Ya, kesabaran nunggu peluang yang pas, disiplin jalanin strategi meskipun pasar lagi gonjang-ganjing, dan yang paling penting, keberanian buat mikir sendiri, beda sama orang banyak. Berani jadi kontrarian ya? Betul. Terus harus realistis juga, harus mau keluarin waktu dan usaha yang lumayan buat riset. Anggap aja kayak kerjaan paruh waktu atau bisnis sampingan. Kayak kutipan filosof Emerson yang disuka Graham itu ya? Nah, itu dia. Menjadi diri sendiri di dunia yang tak henti berusaha mengubahmu menjadi orang lain adalah pencapaian terbesar. Kemampuan buat tetap rasional pas orang lain panik atau euforia, itu intinya sukses jadi investor giat. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari eksplorasi kita kali ini, jadi investor giat ala Graham itu bukan soal cari jalan pintas. Bukan soal bocoran saham. Ini soal kerja keras, analisis fundamental yang benar-benar dalam. Fokus ke strategi spesifik yang ada dasarnya kuat, kayak berburu saham murah berdasarkan nilai aset realnya. Atau manfaatin situasi khusus korporasi yang bisa diukur. Kuncinya ya di disiplin, sabar, mikir mandiri, berani beda. Dan selalu ingat, harga yang Anda bayar itu. Penting banget, krusial. Nah, ini jadi refleksi juga ya buat Anda yang dengerin. Tentu, coba tanya ke diri sendiri, jalur investor giat ini beneran cocok nggak buat Anda? Punya nggak waktunya, minatnya, energinya, dan yang paling penting, punya nggak temperamen yang dibutuhin? Temperamen buat riset dalam, ambil posisi yang mungkin nggak populer, dan bertahan ya. Iya, jangan lupa juga kata Graham di akhir bukunya. Jadi investor defensif, dapat hasil yang cukup, pikirannya tenang, itu jauh lebih gampang dicapai. Dan cocok banget buat kebanyakan orang. Nggak harus jadi giat ya. Nggak ada paksaan sama sekali kalau emang nggak cocok sama kepribadian dan situasi Anda. Mungkin ya, tantangan terbesar buat investor giat itu bukan nemuin saham murah berikutnya, atau nebak merger mana yang sukses. Terus apa dong? Tantangan sebenarnya itu mungkin membangun dan ngejaga pola pikir yang benar. Kemampuan buat tetap tenang, rasional, objektif. Tetap pegang metode yang sehat ya. Betul! Berpegang teguh pada metode yang terbukti sehat, bahkan pas badai euforia atau kepanikan lagi melanda pasar di sekitar Anda. Wah, dalam juga ya. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.